di antara kota-kota yang direbut oleh masing-masing provinsi. Ya malah menurut gua untuk tabrakan di awal-awal kayak gini, mengingat hari pertama sudah berjalan kayak kemarin, kayaknya agak sedikit langka deh kita bakal melihat momen seperti itu, kecuali yang dilakukan oleh Jateng kali ini dengan burstnya M16 berusaha mendapatkan dua tim yang ada di sekitar sana. Dua provinsi bakal diincar oleh Syarif perwakilan dari Jawa Tengah, namun belum ada damage masuk ke arah Riau dan juga ke arah Jambi. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Jateng kali ini dari Syarif masih terus nembak ke arah Jambi yang tampak ya minim senjata dan kendaraan yang sedang direbut oleh mereka. Dari sana Syarif terus memberikan tembakan ke arah lawan tapi belum menemukan targetnya. Tapi tampaknya dua tim yang harus dijaga oleh seorang Syarif kali ini. Ya dan akhirnya capek karena buang-buang peluru juga. Nggak ada scope juga, udah pasti bakal wasting time. Mungkin waktu dia untuk melakukan tapping akan lebih berguna kalau misalkan digunakan untuk looting. Karena butuh banget looting untuk early game. Apalagi kalau misalkan circle-nya ternyata menuju ke bagian bawah loh. Ada sedikit mengambil bagian kepulauan dari SMB tapi tidak seutuhnya. Berarti ini Milta Farm itu masuk untuk circle yang pertama. Betul, ini berarti bakal lebih ke arah kanan bawah ya. Ya, betul. Circle pertama kali. Tapi tentu, circle pertama ini masih circle yang luas banget dan nggak terlalu ngebanting. Nanti kita bakal lihat circle itu mengecil dan biasanya menjadi circle-circle acuan late game. Yep. Itu ketika masuk ke zona keempat. Betul, dari circle 3 ke circle yang keempat. Kalau kita dulu sering bilangnya itu penentunya ada di circle yang ketiga. Mungkin sekarang lebih tepat ke circle yang keempat ya. Karena circle yang ketiga memang dari diameternya kecil banget gitu. Tapi yang lebih menentukan mungkin dari paksaan yang dilakukan circle keempat untuk semua provinsi kembali mengecil, kembali berdekatan dan tentunya pick off manja akan dilakukan. Betul, kalau kita lihat di hari kemarin ya, hari pertama. Di zona-zona awal, zona 1, 2, 3 itu banyak yang fight. Banyak yang fight untuk memperebutkan kota, banyak yang juga masuk langsung straight ke tengah, strike compound-compoundnya. Tapi kalau lihat sekarang ya, dari semua tim tampak lebih tenang mainnya. Lebih maksimal juga tentunya dengan kota yang terbagi lebih rapi. Tidak ada satupun atlet yang tumbangkan di awal-awal, tidak ada satupun provinsi yang tumbang juga, sehingga masih utuh 64 player dari 16 tim yang berbeda. Tempo mereka lebih kejaga nggak sih dengan hari ini dibandingkan hari yang pertama kemarin? Jauh sih, jauh lebih stabil sih. Kalau untuk game pertama ya, tentu kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Maluku dan juga dari tim Maluku Utara masih saling ngunci, tapi tidak seagresif kemarin. Hanya saling melihat, memastikan tidak ada yang melewati batas-batas kotanya. Betul, dan Jambi tadi yang mendapatkan tekanan dari arah sekitar Milta. Kali ini mereka berhasil sampai dengan selamat untuk looting di arah SMB-nya. Tinggal penentuan nanti apakah mereka akan keluar dari jalur kanan atau mereka akan mengambil dari jalur kiri. Tapi kalau gue jadi Jambi, gue bakal ambil jalur kiri sih. Ya, gue juga ambil kiri karena zona kan ke arah kanan. Yang berarti akan pasti ada pikiran juga dari provinsi lain untuk menghadang tim-tim yang masuk dari area Novo dan juga dari area SMB. Sehingga paling aman ya muter kiri. Dan dari kiri tentunya sendiri, mau tembusin dari farm, ambil bawah, atau mau muter jauh ke shooting range dan ambil bagian utaranya. Ya itu yang mungkin bisa dipikirkan dan juga menjadi checkpoint berikutnya untuk tim dari Provinsi Jambi ini. Sementara Papua yang mendapatkan area looting yang begitu nikmat kali ini, Rozok tidak ada gangguan sama sekali dan disupport untuk flag pad kita di game Irengel ini. Betul, gue suka banget di gameplay dari tim Papua ya, di mana mereka ada satu player profesional dengan biasa nama panggungnya adalah Tuyul kan dia. Dan dia bermain di tim Bonafide yang kalau turun di kancah profesional juga turun di Rozok. Udah hafal berarti? Berarti ini mungkin gameplay dari timnya kali ini dikembangkan juga untuk provinsinya. Nama aslinya Nando berarti ya? Iya. Ya si Nando nih ngasih informasi juga dengan begitu detail ke arah atlet-atlet lain dari Provinsi Papua tentunya. Dan lihat yang dilakukan sama Nando benar-benar agresif. Orangnya nggak kelihatan, tembak aja ban mobilnya. Betul, tapi satu sisi dari tim Maluku Juan juga sedikit lalai. Memparkir kendaraannya di angle yang sangat terbuka. Padahal bisa dimasukin ke area-area dalam rumahnya. Yang membuat bannya mungkin lebih sulit untuk dipecahkan. Ya mungkin dia nggak expect kalau bakal ada gangguan dari tim lain yang ada di sekitar dia. Karena nih Yasnaya kota kita nggak mungkin ada yang mau gangguin scraping areanya seorang Juan dari tim Maluku tadi. Karena tadi scrapingannya enak banget sebenarnya. Betul, dan tampaknya dari tim Maluku kali ini sudah datang untuk nge-backup juga. Sudah ada terdengar tembak-tembakan yang dilontarkan tapi belum terlihat siapa yang melakukan penembakan tersebut. Tapi di lain sisi dari seorang Juan tampaknya pengen coba paksain kendaraan untuk maju ke arah depan. Di lain sisi dari Papua mengambil satu compound di high ground. Kami bakal bertemu dengan tim Banten yang sudah set up di lower groundnya. Betul, ini three-way showdown. Ada 3 provinsi yang ingin memperebutkan titik ini di mana sudah mulai berkumpul. Dari Papua kali ini sudah mulai meregroup ke arah compound ini. Tapi gimana cara mereka masuk karena di bagian lower ground kanan sudah dijaga oleh sebuah tim. Sebuah provinsi Banten terkena satu pemain mereka. Iqbal kali ini bakal tumbang dan berhasil mendapatkan satu eliminasi pertama untuk tim Papua. Iya, dari Papua sudah berhasil mengantongi 1 poin kali ini. Tapi dari Nando memberanikan diri untuk maju ke arah depan dan berhasil menubruk rumah dari lawannya. Nando sudah mengambil sisi depan dari rumahnya, membuat 2 player dari lawan yang nggak bisa gerak kemana-mana kali ini. Jump shoot! Jump shoot dan tertumbangkan
Bahkan kali ini 1-for-1 trading. Betul sekali, kali ini satu pemain terknockout dan akan segera diselamatkan, namun Papua sepertinya blunder. Satu pemain mereka kembali tumbang dan ini low HP. Pixel HP dan Roland berhasil diamankan. Maluku make a play. Mereka melakukan setup dengan sangat baik dan berhasil memulangkan 3 pemain dari tim Papua. Dari Papua tinggal menyisakan seorang Rai dan juga Nando dalam bahaya yang cukup menekan mereka kali ini. Tapi kita bakal lihat dari Maluku tampaknya masih bisa untuk nge-revive juga. Tapi knock 2, akankah Rai coba untuk melakukan kondisi clutch terhadap tim Maluku? Karena sekarang kondisinya 1 lawan 1. Betul, ini game changing banget dan gue kira udah dipulangin 3 pemain dari Papua yang terknockout, tapi ternyata Ray masih bisa diselamatkan Ray masih bisa untuk menyelamatkan seorang Nando kali ini. Smoke sudah mulai di pop out, 2 smoke set up untuk menyelamatkan posisi satu pemain yang sedang terknockout. Dan lihat dari Maluku, ini galau banget kayaknya antara fight atau revive. Betul, tampaknya kita bakal dari Haris melakukan revive juga, tapi kondisi masih 2 Lihat lawan Ray. 2 di mana dari seorang Zaki belum bisa untuk di revive. Tapi Ray mencari celah di mana mereka sedang revive tapi salah menebak. Betul, nggak keprediksi. Ternyata 2 pemain dari atau 2 atlet dari Maluku sudah berkumpul, sudah nge-regroup dalam satu kompon yang sama. Hari sudah mulai terspot dan lihat Nando begitu sabar untuk menembak, masih menahan. Belum ada tembakan yang dikeluarkan oleh seorang Nando dan Smoke sudah mulai dikokang, mungkin akan dilemparkan menuju ke bagian rooftop menutup angle shoot dari arah Haris. Tapi lihat Ray juga melakukan flank. Ini akan disandwich oleh 2 atlet terakhir dari Papua. Akankah mereka komit atau mereka bakal kabur meninggalkan kompon ini? Betul, betul. Tampaknya dari seorang Ray akhirnya memutuskan untuk coba memindahkan baginya ke lower ground, menciptakan jarak di antara mereka dan juga tim Maluku. Tapi dari Nando menemukan kali ini satu player, satu atlet dari tim Maluku. Haris hampir tertumbangkan, tapi Nando akhirnya memutuskan untuk mundur aja, coba menyelamatkan placement point mereka mumpung masih berdua. Ya betul, dan menurut gue ini keputusan yang bijak banget dilakukan sama Papua untuk meninggalkan tempat ini. Tapi tembakan dari belakang, what? Low HP di arah open field, ini menjadi mimpi buruk tentunya untuk 2 pemain dari tim Papua. Mereka harus melakukan setup untuk selamat dan Smoke sudah mulai di pop out kali ini, tapi ada through the smoke dari seorang Haris mencari keberadaan Nando dan berhasil. 1 man down dari Papua dan hanya menyisakan seorang Ray, the last man standing untuk Papua. Yes, sudah bakal lihat kini dari seorang Haris bakal maju ke depan juga dengan bantuan backup dari 2 teman setimnya. Tapi dari seorang Ray berhasil menumbangkan satu pemain lagi dari Maluku kembali. Knock terjadi di mana Haris tertumbangkan. Kembali situasi 2 lawan 1 dan sekarang dari tim Papua bisa dibilang cukup tertekan pergerakan mereka karena sekarang harus ke open. Yap, dan yang gue salutkan adalah lagi-lagi Ray yang menjadi last man standing tapi bisa memberikan tekanan ke arah pemain-pemain atau atlet dari Maluku ini. Betul, kita bakal lihat seorang Rifki sudah melakukan healing juga dan mungkin akan coba untuk menyelamatkan seorang Haris yang ada di bagian depan. Tapi lihat dari tim Papua tampaknya bisa juga untuk melakukan revive terhadap Nando yang sudah knock kedua kalinya. Betul, ini udah deres banget kalau misalkan Nando knock untuk yang ketiga kalinya karena dia udah 2 kali knock dan nggak tahu berapa banyak healing yang dipunya oleh seorang Nando tentunya kali ini. Dari Rifki yang berhasil melakukan revive tadi, Haris harus segera melakukan healing dan Ray kembali mengamankan sebuah compound di arah sini. Masih belum terlalu jauh setup antara Papua dan juga Maluku. Betul, Daya Rifki masih bertahan juga di bagian lower ground. Tampaknya dia sudah sedikit mendengar pergerakan dari tim Papua di mana Nando dan juga Ray bertahan tinggal berdua kali ini. Rifki bakal coba lempar bom menebak pergerakan lawan tapi belum menemukan targetnya secara utuh di lain sisi. Dari Zaki sudah mulai juga ngeflank ke bagian lower ground tepat di depan dari Provinsi Papua. Ya, Zaki masih mencari celah tentunya dan tempo agak sedikit menurun ya. Bahkan dia nggak mau ngambil resiko kalau misalkan nanti tiba-tiba dari Papua nembakin sebuah UAS yang sudah mulai berasap. Ngambil resiko misalkan Zaki terlalu dempet dan terknockout karena ledakan dari mobil UAS tersebut. Betul, tapi kalau kita perhatikan sekarang ya dari Ray dan kawan-kawan, tampaknya mereka masuk ke tahap defensif juga. Dimana kita sekarang juga tampaknya tim-tim lain yang sudah mulai saling bertemu masuk ke zona OTW ketiga. Ya, betul. Bergerak pelanan pasti kali ini. Temponya tiba-tiba drop banget ya. Kita udah ngeliat kayak tempo yang tinggi banget. Ibarat kayak level 8, level 9 tempo fight-nya tiba-tiba turun di level 2, level 3. Betul, tiba-tiba dari yang perang, tiba-tiba sekarang santai, tahan dulu, baca keadaan, kita bergerak step by step. Tapi kita bakal pindahkan ke arah tim Bengkulu dan juga dari tim Banten. Kali ini Axel dan kawan-kawan bakal berhadapan dengan tim Bengkulu yang sudah melontarkan granat ke arah rumah mereka. Dan Axel sedikit terlalu lama nge-pick yang membuat dia ketahuan posisi di mana dan langsung diledakkan oleh tim Bengkulu. Betul, dan kali ini Excel sedang terknockout, butuh proses untuk diselamatkan. Tapi dari Bengkulu mereka ngotot banget bakal langsung vaulting menuju ke bagian dalam dari rumahnya dan ingin langsung tabrak menuju ke bagian tangga. Tapi satu persatu pemain sudah mulai tumbang, trade talk terjadi. Ada Hakim di bagian lantai atas, sedikit lambat backup dari Bengkulu. Dari arah luar ternyata masih ada backup dan Banten pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Provinsi pertama yang dihilangkan untuk di game yang pertama. Betul, tampaknya pertempuran cukup awal kali ini mengakibatkan dari tim Banten
Banten dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-16 tanpa mendapatkan satupun poin elimination pada ronde kali ini. Ini pasti menjadi pukulan keras bagi tim Banten, tapi masih cukup banyak kesempatan untuk mereka memperbaiki gameplay mereka. Betul, dan Vincent dari arah luar di sisi yang lain kali ini masih di sekitar prison. Masih memberikan tekanan menuju ke arah Jateng yang punya kontrol area di sekitar prisonnya. Sementara Rembet juga bakal memberikan follow up. Tentunya mereka cukup berani untuk melakukan setup di bagian pinggir dari prison. Ini high ground sih dan ada lakukan. Jadi ini yang membuat mereka mungkin lebih percaya diri untuk memberikan beberapa tekanan ke arah provinsi-provinsi yang ada di sekitar mereka. Betul, tapi kita perhatikan sekarang juga dari tim Sulut ya. Mereka mengambil pinggiran dari prison yang berarti mereka cukup enak posisinya andaikan tidak ditempel sama tim-tim lain. Karena baik lagi, ini adalah tempat yang terjaga sisi kiri kanannya. Dan high ground juga. Betul. Tapi untuk obstacle depannya minim banget. Nggak banyak batu, nggak banyak rumah, nggak banyak apapun yang bisa menghalangi bom-bom dari lawan. Tapi satu momen yang gue inget di sini adalah ketika momen kalau kita ngomongin dengan professional scene ya. Iya. Momen di mana RRQ menabrak ke arah Bonafide, di mana Bonafide juga galau waktu itu untuk fight ke arah RRQ atau fight ke arah Aura kalau nggak salah yang ada di lower ground kiri. Betul, tapi baik lagi sih, emangnya tempat galau banget sih pas. Andai kan ada tim yang menabrak, pilihan untuk kabur itu nggak banyak. Betul. Pilihan untuk fight itu juga nggak banyak. Jadi mau tidak mau kalau cara untuk menghalangi tim lain datang adalah sebelum nyampe udah harus dihabiskan. Ya dan menurut gue resikonya adalah ketika ada tim yang mengambil di bagian puncak paling tinggi prisonnya. Kalau ada tim yang ngontrol daerah situ, bahkan kalau tim itu melakukan split 2-2 gitu untuk high ground dan juga tebing yang ada di arah prisonnya, itu bakal mati langkah banget, nggak akan bisa bergerak bebas. Betul, tapi itu bakal juga tampaknya dengan zona yang banting ke arah utara kali ini ya. Langsung mengambil area mansion dan sekitarnya, rumah-rumah mansion, area prison, dan juga lapangan-lapangan yang masih ada rumah-rumah kecil tersisa itu bakal benar-benar naik sih harganya. Dan di depan area Lipovka juga ada perbukitan yang enak untuk ngebuka vision ke arah depan. Betul sekali, dan lihat setup dari Maluku Utara pun mereka dilewatin sama pemain-pemain dari DKI Jakarta. Di arah lain Papua kembali perang kali ini bertemu dengan tim Kalsel. Satu pemain Kalsel berhasil diamankan namun belum dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi dan ternyata Aulia dipulangkan ke arah lobby. Lagi-lagi Papua hanya dengan 2 pemain saja mereka bisa menambah pundi-pundi poin eliminasi. Betul, tapi kita bakal juga tampaknya dari tim Jakarta sudah mulai terpantau rotasi di lain sisi dari tim Riau dan juga dari tim Kaltara dan juga Kalbar sudah mulai bertemu semua. Lagi-lagi ini adalah OTW zona 4. Betul. Yang berarti kita bakal lihat cukup banyak tim akan mulai bertubrukan. Ya apalagi Blue Zone yang ketiga sudah mulai bergerak kali ini. Kalau kita lihat dari DKI Jakarta mereka kayaknya bakal fokus untuk menuju ke arah checkpoint yang mereka inginkan. Kali ini mereka akan mengamankan daerah sekitar mansion. Wait, tadi kalau nggak salah mansion ada satu provinsi yang ada di sekitar mansion, tapi kali ini kosong. Emang tadi sempat ditinggalin sih Pas. Oke. Sempat ditinggalin, nah akhirnya sekarang sempat dilihat oleh tim dari Provinsi Jakarta dan langsung diisi secepat-cepatnya. Tapi lihat dari Kaltara, kali ini mereka terjepit banget di tengah-tengah asap yang mereka lontarkan. Sekarang harus berpindah posisi dan kembali bersama dengan teman-temannya semua. Oke, mereka sudah kehilangan satu pemain mereka, tapi ini resiko banget. Ini bener-bener resiko banget, udah mulai berasap dan tiba-tiba Sultan bergerak ke arah belakang tentunya mengambil sebuah shake untuk memotong rotasi dari Riau. Sudah mulai terpantau turun dari arah baginya, apakah bakal menembak ke arah Riau? Belum ada tembakan dari seorang Sultan, masih mengamati dan melihat satu pergerakan dari Gusti. Ini free angle dari seorang Sultan, one man's down dari tim Riau. Menjadi sebuah malapetaka ketika dia melakukan rotasi dan tidak mengecek ke arah shake sebelah kiri. Betul. Dari arah seorang Gusti. Dan dari Kaltara tampaknya harus fight menghadapi 2 tim yang berbeda kali ini ya, dimana dari 2 membernya Kelvin dan juga satu teman lagi harus bertemu dengan tim Kalbar, sedangkan tadi dari seorang Sultan harus berhadapan dengan tim Riau kali ini. Betul sekali, bahkan dari Riau ternyata masih bisa memberikan tekanan. Kali ini Sultan yang diamankan, double push dilakukan oleh pemain Riau dan berhasil memulangkan Sultan menuju ke arah lobby, counter shoot dan tentunya menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk Riau. Betul, dari Kaltara tampaknya sudah mengantongin juga 3 eliminasi kali ini, tapi tentu dengan 2 player yang tersisa dan masih ada total 15 tim yang bertahan, ini bakal jadi PR yang cukup berat. Zona pun sudah mulai bergerak, yang berarti semua tim sudah mulai harus masuk zona ketiga. Yap, betul sekali. Dan lihat yang dilakukan sama Riau, mereka benar-benar bergerak pelanan pasti. Tidak terlalu terburu-buru, smoke sudah mulai di pop out kembali untuk melakukan setup yang lebih rapi lagi tentunya supaya mereka bisa lebih mudah untuk bergerak masuk ke dalam zona. Karena nggak ada jaminan mereka stay di sana. Baru mau dibilang, zonanya langsung bouncing walaupun nggak terlalu jauh dari arah mereka sih. Yap, dan kita bakal lihat juga dengan zona yang banting kali ini ke bagian selatan. Dari ngedonat ke utara, ke selatan. Ini pasti akan membuat adanya penumpukan di ujung-ujung dari Prisona di bagian bawah. Ya tapi lo lihat dari Sulawesi Utara, mereka enak banget ada di tengah zona. Yang bikin mereka nggak enak, mungkin akan ada banyak tim yang mencoba meretake tempat mereka seperti yang dilakukan sama Kalbar. Mungkin sudah mulai bergerak menuju ke arah sana. Ada gangguan dari timnya Fatihah kali ini. BE itu mana ya? Belitung ya? B itu Bengkulu. Oh Bengkulu, sorry. Bengkulu. Oke.
dari tim Bengkulu dan sudah melihat ternyata Fatihah ke bagian sebuah broken shake. Ada pergerakan dari Gilang, pemain Kalimantan Barat yang terjebak seorang diri. Yap, dia bakal dari seorang Gilang kali bakal bertahan di bagian area shake, dikunci oleh seorang Fatihah. Tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, tapi tentu dari Bengkulu juga perlu mikirin next step karena mereka ada di pinggiran zona. Yes, untuk sementara ini enak banget. Rumah, high ground, dan juga masih masuk cukup dalam area zona. Tapi andaikan zona mental lagi, ini bakal jadi PR yang berat sih. Tapi harusnya aman sih buat mereka. Mobil mereka terparkir rapi, tidak diganggu sama sekali, Flo. Bener-bener nyaman, bahkan mobilnya masih utuh semuanya, nggak ada ban yang pecah. Jadi kalau misalkan circle-nya keluar dari tempat mereka, harusnya bakal tetap aman tentunya. Dan ini dia dari DKI Jakarta. Sudah mulai berperang dan kali ini bahkan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Bali, Darwin tumbang begitu saja. 3 pemain dari DKI Jakarta langsung memasang setup untuk memberikan tekanan ke arah tim Bali. Bahkan Johannes juga ditumbangkan oleh tim lain. 2 tim men-sandwich posisi dari tim Bali. Ya, udah bakal tampak dari Bali benar-benar terus dihujani peluru-peluru panas dari Jakarta, dari tim-tim lain juga. Yang membuat mereka sedikit sulit untuk bergerak kemanapun. Kendaraan mereka pun semua dihabisi, tapi sembari lagi Jambi! nembak, tampaknya Jambi Like a boss! rotasi di tengah-tengah lapangan dan tidak ada yang kenok satupun kali ini. Wow, Selamat semua. gila. Itu mereka like a boss, rotasi di tengah-tengah pertempuran ketika Jakarta fokus menuju ke arah Bali. Dan untungnya tidak ada yang knock out di tengah rotasi mereka. Itu bukan cuma like a boss, PD-nya benar-benar tinggi banget. Karena dia menggunakan momentum ketika tim lain lagi sibuk, dia lewat tengah-tengah mereka. Terobos aja lah di pon ini. Wow, udah hajar terus buat tim Jambi ya. Oke, luar biasa banget permainannya, tapi kita bakal dengan zona keempat sudah ngebentuk. Tampaknya ini bakal menuju ke arah open field. Open field biasanya dikenal dengan gameplay forting-fortingan kendaraan, dimana kita bakal tim-tim lain yang masih punya kendaraan banyak akan sangat diuntungkan kali ini. Ya, ini harusnya akan sangat-sangat diuntungkan tentunya. Dan lihat, dari Jakarta mereka tidak ingin melepaskan posisi dari Provinsi Bali. Di press dari tadi, smoke setup yang begitu tebal pun akan ditembus through the smoke. Bahkan gangguan dari arah kanan juga dihadapi dengan baik oleh tim dari DKI Jakarta. Dan lihat peluru-peluru pedas Oh my dari God. tim Jakarta. Sudah mulai menumbangkan juga tim Kalsel. Kali ini dimana Bagas menemukan seorang syahid. Dan sisi dari tim Bali tampaknya terus ditekan juga oleh tim Jakarta. Yap. Jakarta mengincar 3 tim sekaligus. Betul, 3 tim benar-benar mereka kontrol dengan sangat rapi. Bahkan salah satu diantaranya sudah dipulangkan kayaknya ke arah lobby. Kenok lagi satu pemain tadi. Dan ini dia, last man dari Kalimantan Selatan, ada seorang Salman. Betul, Salman kali ini bakal coba untuk ngepron di balik-balik asap. Tapi dari Riau, mau forting malah langsung dihantam oleh tim Bengkulu juga. Tidak dibiarkan waktu untuk melakukan forting dan mencari space yang lebih enak. Zona tepat depan mereka, tapi andaikan zona mental. Ini PR banget, kan depannya open field total bagi tim Riau. Gimana caranya Riau selamat dari posisi ini? Bahkan Blue Zone sudah mulai menuju ke arah satu pemain mereka. Juan dipaksa bergerak. Di tengah-tengah smoke kali ini bakal bergerak kembali di mana Arya sudah memberikan backup dari arah balik sebuah batu. Dan ada tapping lagi. Wall smoke sudah mulai dibuat kali ini. Benar-benar diganggu sepertinya dari arah kompon seberang sana. Betul, kita bakal lihat juga dari seorang Arya bakal menggunakan medkit kali ini dalam memenuhkan nyawanya. Dan lihat, zona kembali banting ke bagian selatan. Prison, ini banyak gudang-gudangnya. Ada 2 rumah juga yang dapat diisi, yang pasti bakal laku banget sih. Iya. Diincar oleh tim-tim kali ini. Itu bakal laris banget dan kayaknya masih bisa diselamatkan. Ternyata ada smoke yang begitu tebal tadi di setup oleh tim Riau. Dan ini akan menyelamatkan posisi dari seorang Kevin. Harusnya mereka masih bisa utuh dengan 3 pemain mereka. Tapi lihat Papua Barat, mereka bergerak begitu barbar like a boss. Lewat di tengah-tengah 2 tim. Kali ini Ferry memimpin rotasi dari Papua Barat. What? Rotasi mereka benar-benar barbar, mengikuti langkah yang dilakukan oleh tim Jambi. Tapi ternyata mereka langsung tabrak menuju ke bagian dalam dari prisonnya. Wow, begitu percaya diri rotasi yang dilakukan oleh Papua Barat kali ini. Betul, langsung masuk ke tengah prison dan yang kita bilang tadi tempat yang paling enak. Sekarang sudah dikuasai oleh tim Papua Barat. What a nice play dari Papua Barat, langsung mengambil tempat terenak kali ini. Tapi lihat, di luar area prison, tembak-tembakan terdengar di semua sisi mapnya. Bener, udah kayak lagi tahun baruan ya. Padahal masih agak lama nih tahun baruan buat 2022. Tapi bunyi tembakan sudah terdengar di mana-mana. Bahkan di arah lain dari Jakarta juga berhasil melindas satu pemain dari Provinsi Maluku. Langsung sepertinya dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan kali ini Jason akan melakukan smoke setup. Wow, banyak banget smoke setup. Bahkan nggak hanya smoke, granat juga dilempar. Betul, ini dari tim Jakarta bakal bermain di open field. Hanya mengandalkan kendaraan dan juga mungkin low ground sebagai cover mereka. Tapi dari Jason, Bagus, Bagas, dan kawan
kawan-kawan semua harus bertahan menghadapi cukup banyak tim yang akan menubruk ke area mereka. Split pun dilakukan juga oleh tim Jakarta di mana mereka split 2-2, 2 di ujung zona, 2 tengah zona. Ya, udah dibuka jalannya untuk ke tengah zona duluan. Tadi ada 2 pemain yang ngebuka. Kalau nggak salah itu si Bagas sama Jason tadi kalau nggak salah. Sementara Bagus dan Eksa bakal menahan di bagian pinggir zonanya. Dan lagi-lagi Bali tidak dilepas pergerakannya. Ternyata Andika terjebak di sebuah UAS. Begitu menyakitkan tekanan yang diberikan oleh DKI Jakarta ke arah Bali. Betul. Itu bakal juga dampak dari Jakarta sudah mulai maju ke depan juga. Coba untuk kembali masuk lebih dalam ke arah zona. Tapi dari seorang Bagas tampaknya masih harus ngepron menjaga angle-angle shoot dari tim lain. Tapi dari Bengkulu punya posisi yang cukup enak untuk men-take over tempat dari Sulut yang kalian tinggal menyisakan 2 player lagi. Ya, Vincent sudah dipulangkan, granat dilempar tipis, tapi ternyata dari Bengkulu bakal langsung tabrak ke arah sana. Ada spray down dari seorang Ariel. Kali ini harus menghadapi Rian yang bakal naik ke bagian atas, tapi ada dari sistem dari tim Bengkulu. Dan satu pemain kembali ditumbangkan. Begitu yakin dan percaya diri untuk Bengkulu meretake tempat dan berhasil. Sulawesi Utara dipulangkan menuju ke arah lobby. 9 poin elimination untuk tim Bengkulu. Bengkulu sudah mengantongi total 9 elimination. Mereka juga menguasai area high groundnya. Tapi zona kembali banting lagi dengan kasar ke arah kiri. Kali ini cukup menguntungkan bagi tim Papua Barat yang masuk ke area-area pinggiran dari prison. Betul, bahkan mereka masih ingin membuat red zone buatan. Kali ini bakal ditujukan ke arah tim Bangka Belitung yang ada di bagian high ground. Tentunya ada sedikit splash damage yang diterima oleh seorang Shane. Digerakkan kembali bagiannya menuju ke arah belakang dan mungkin dia bakal lompat. Freestyle dulu bos. Turun dengan selamat, tidak ada damage yang diterima oleh seorang Shane. Tapi Shane kali bakal langsung mengincar juga rumah-rumah sekitar, coba untuk mengamankan posisi mereka di ujung zona. Tapi tebing menghalangi mereka untuk naik lebih jauh lagi. Wow, ini satu persatu provinsi sudah dipulangkan karena lobby, tinggal 7 tim yang tersisa. Bahkan Kelvin, lagi-lagi ada satu mobil yang freestyle dari atas menuju ke bagian bawah di arah prison. What? Lagi-lagi selamat dan sekarang tampaknya 6 tim tersisa, 20 yang masih alive. Dari Bengkulu, Jakarta, KBB dan juga dari Papua Barat masih lengkap dengan 4 member mereka. Benar, Papua Barat benar-benar memainkan tempo mereka. 1 poin eliminasi mereka kumpulkan, tapi mereka bermain dengan sangat tertib dengan kontrol gudang. 1 gudang yang mereka kontrol. Ini menjadi penentuan apakah mereka bisa bertahan di posisi ini atau akan dikerjain oleh zona. Betul, tapi kalau kita perhatikan sekarang dari Bengkulu dan juga dari Jakarta cukup nyayur ya. 10 elim untuk tim Bengkulu dan 8 elim untuk tim Jakarta. Padahal Jakarta tadi nggak double zona. Ya, mereka bergerak pelanan pasti dengan mengirimkan 2 pemain ke dalam circle terlebih dahulu. Dan lihat pergerakan dari Jakarta juga tidak terburu-buru. Bahkan mereka ingin memotong rotasi dan pergerakan dari tim Jateng. Betul, dari Jateng nampaknya Syarif mulai kelihatan juga. Tapi di lain sisi dari seorang Bagus tertumbangkan oleh tim Bengkulu yang sekarang langsung menabrak ke arah tim Jakarta. Betul, dilewatin begitu aja. 1 bagi terakhir di bagian belakang. Hakim masih bisa lolos. What? Rotasi yang lagi-lagi begitu barbar dilakukan oleh Belito dari tim. Kena. What? Dapat 1. Dapat lagi tambahan dari seorang Bagas. Menemukan seorang Fatihah. Kali ini mana kita bakal dari Bagas through the smoke. Pengen coba untuk men-secure poin tambahan. Ya, gue lupa mulu bet. Oke, BE itu Bengkulu. Bengkulu pas, Bengkulu. Sip, kita bakal fokuskan kembali. So, back to the beat. Back to the game. Kali ini dengan 6 tim yang tersisa, tekanan dari Bagas menuju ke arah tim Bengkulu benar-benar menyakitkan. Bahkan Rian sudah dipulangkan menuju ke arah lebih. Kali ini Fatihah butuh diselamatkan, tapi Raihan sudah mulai melakukan terjangan karena wall smoke yang sudah dibuat. Kali ini circle ke-7 yang akan menjadi sebuah penentuan. Betul, kita bakal lihat serangan Bagus dan Bagas membuka jalan ke arah depan di mana Eksa bertugas untuk meng-clear area belakangnya. Memastikan teman-teman yang sudah maju ke depan tidak ditembak dari sisi belakang mereka. Yes. Kali ini temponya tiba-tiba turun ya. Kita udah ngelihat tempo yang begitu cepat dalam waktu 5-8 menit tadi. Tiba-tiba santai lagi. Tiba-tiba santai lagi karena udah tinggal 6 tim yang tersisa kali ini atau 6 provinsi yang tersisa. Dan Jason kali ini sudah melakukan proning, mengintip sedikit ke bagian atasnya. Circle-nya kembali menguntungkan ke arah tim yang sudah terlebih dahulu setup di gudang-gudang area prison. Betul, kita bakal lihat dari tim Jakarta dan juga dari tim Bengkulu memang punya eliminasi terbanyak. Tapi sekarang dari tim Bengkulu tinggal menyisakan 2 member mereka. Betul. Sedangkan dari tim Jakarta, KBB dan juga dari tim Papua Barat masih lengkap dengan 4 member mereka hingga masuk ke zona ke-7. Granat yang begitu bagus dari Papua Barat. Memberikan sebuah knockout ke arah tim Bengkulu. Fatia lagi-lagi terknockout, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Papua Barat akhirnya mengejar ketertinggalan eliminasi mereka. Betul, kita bakal lihat seorang Eksa masih bertahan juga di bagian low ground. Jakarta bakal harus mau tidak mau sweeping di pinggir zona dan meng-clear semua lawan yang ada depan mereka, yaitu tim Jateng kali ini dengan sisa 2 member.
Betul, dan yang dilakukan Syarif benar-benar sabar banget untuk menyambut kedatangan dari dua pemain DKI Jakarta. Dan Bagas, lemparan granat ke arah depan sana, belum mendapatkan sebuah knockout. Dan Syarif, cacing gaming, dan dicek ternyata Syarif membuka tembakan dan langsung di counter shoot. Begitu saja Bagas berhasil mendapatkan satu pemain dari Jateng. Syarif pun langsung di knock and valid, no debat. Tidak ada kesempatan sama sekali. Menyisakan satu pemain dari Jateng yaitu Dea. Betul, dia bakal bertahan juga di balik pohon, kali ini dikejar oleh tim Jakarta. Tadi dia akan bergerak bebas, tapi tampaknya dari Bangka Belitung, dari Bengkulu maksudnya. Bengkulu. Pemain dari Jakarta berhasil diamankan kali ini. Bagus dan Jason. Dua pemain terakhir, 3 tim tersisa. Berkurang satu tim lagi atau satu provinsi lagi. Ini high ground dan lower ground. Lihat yang dilakukan sama Kepulauan Bangka Belitung. Mereka hanya menjadi penonton dan ini benar-benar bagus banget momen mereka untuk tidak memberikan tembakan ke arah DKI Jakarta. Betul, ini kasih space dikit dan tunggu momennya tercipta. Tapi lihat dari seorang Shane bakal front shoot terhadap seorang Jason kali Dua ini. Dan tumbang. sekarang dari tim Jakarta 3 Tiga. tumbang. Membuat keadaannya 1 lawan 4 lawan 4. Ini timing yang dilakukan sama KBB untuk memotong rotasi dari DKI Jakarta. Benar-benar tepat banget, Flo. 3 pemain langsung tumbang, salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan kali ini dari DKI Jakarta hanya menyisakan Jason seorang saja. Begitu percaya diri langsung ditabrak pertukaran luar dari broken wall-nya dan dipulangkan pertukaran lobby. Papua Barat menjadi eksekutor untuk DKI Jakarta. 2 tim tersisa, 4 lawan 4 antara Papua Barat versus Bangka Belitung. Ya, sudah bakal lihat kalian dari KBB dan juga dari tim Papua Barat bakal bertempur 4 lawan 4 last battle kali ini, di mana Vincent mulai terlihat posisinya di bagian atas high ground tapi tidak bisa kemana-mana lagi karena dia terjepit juga oleh bangunannya. Ferry ada pergerakan di dalam masa, Vincent tampaknya bisa keluar dari arahan seorang Ferry kali ini. Kembali berkumpul dari KBB 4 lagi dan ya tempo turun lagi tiba-tiba. Ya, temponya turun lagi. Dari tadi kita dimainkan dengan tempo cepat, tempo lambat, tempo cepat, tempo lambat. Tapi masih ada kontrol ke arah sebelah kanan. Ada smoke yang dilemparkan ke bagian luar dari broken wall-nya. Masih bisa bergerak maju pelanan pasti kali ini. 4 lawan 4 masih menjadi jumlah yang imbang untuk 2 tim yang tersisa di momen menit ke-27. Betul, kita bakal lihat juga Oh, di dari Molotov? tim KBB masih Di coba Molotov? untuk bertahan kali ini. Tapi Molotovnya dipegang, ditahan. Dan Ferry mulai terlihat dan Andriano membuka sedikit arahan tembakannya. Tapi tampaknya dari seorang Alif juga bakal melakukan flanking dari sisi belakang. Dapat satu. Dapetin seorang Shane membuat keadaan 4 lawan 3 kali ini. Oke, 1 terknock out, tentunya 3 pemain berada di sebuah bangunan yang sama. Counter shoot dari bagian dalam masih terlambat ternyata. 2 ter-take down, menjadi momentum untuk Papua Barat nge-push ke bagian compound tersebut. Tinggal 2 pemain saja yang tersisa, ditabrak langsung ke bagian atas. Spray down front shoot, mendapatkan 1 dan winner chicken dinner untuk Papua Barat di game yang pertama. Permainan luar biasa. Dia tahu kapan harus defensif, dia tahu kapan harus ofensif. Dan sekarang dengan permainan luar biasa dari tim Papua Barat berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan total 7 eliminasi. Wow, sekali lagi congratulations 11. untuk tim Papua Barat. 1560